Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. What comes to your mind when you hear the word ice cream? Misha. Yes, that probably comes to your mind, right? Misha, one of the most popular ice cream outlets in Indonesia, is currently trending because of its halal certification issue. Many of its customers have been waiting for a long time for this certification to release. And now it's finally happening. And everyone, right now, my group from English for Journalists and Writers will conduct an interview to its workers and also the customers to discuss regarding this halal certification issue. So now, let's go. Alright, now first let's hear from the workers. Halo, apa kabar? Baik. Oke, sebelumnya boleh perkenalkan dulu. Perkenalkan, nama saya Nurhaliza Eka Putri, saya biasa dipanggil Liza, umur saya 19 tahun. Oke. Di sini saya kan mau menginterview tentang Mixu. Boleh tahu Liza sudah bekerja di Mixu itu berapa lama? Kalau untuk saya bekerja di Misha ini kurang lebih udah 1 tahun kurang. Wow, udah lama ya? Iya. Mantap. Sebelumnya pasti pernah dong tentang isu-isu tentang sertifikat halal Mixu. Pernah dengar? Sih, pastinya pernah sih, karena kan apalagi aku juga lumayan aktif ya di sosial media, jadi udah lumayan ya dari sana sini isu Misha di mana-mana gitu. Menurut Liza sendiri, isu tentang sertifikat Mixu sekarang tuh gimana? Isu tentang sertifikat Misha ini belakangan itu kan masih ada isu-isu yang kayak yang Misha itu haram, Misha itu belum halal segala macam. Tapi kan kalau misalkan aku sendiri yang kerja di Misha, kita itu kerja itu benar-benar 100% itu steril, 100% itu benar-benar higienis, dari mulai untuk naro-naro kayak peralatan masak semuanya itu tuh benar-benar dibedain gitu, untuk yang kotor, untuk yang bersih, lap aja kita bedain, karena itu untuk SOP-nya, prosedurnya kayak gitu. Semuanya sih nggak ada yang tercampur sama bahan-bahan najis, kecuali kalau misalkan untuk bahan-bahan kan kita nggak tahu ya, itu karena urusan impor dan ekspornya dari sananya gimana. Kalau misalkan prosesnya haram belum halal itu kan belum tentu haram ya, mungkin emang belum aja di prosesnya kemarin. Dan belakangan sih karena udah ada isu halal Misha-nya, jadinya udah lumayan good ya lah, udah lumayan good. Nah, kan sertifikat Mixu itu udah keluar ya. Kalau tadi kan bahas tentang dapurnya nih, ada perubahan nggak gitu? Perbedaan mungkin sedikit ya? Kalau untuk perbedaan sih nggak ada sih sama sekali. Berarti sebelum ada sertifikat pun sama sekarang sama aja? Iya, makanya itu kita tuh emang dari awal udah higienis, udah bener-bener udah bersih, semuanya steril. Makanya nggak ada bedanya sama udah halal juga, karena kita ya emang bersih gitu untuk pengelolaan semua produk makanan minumannya. Dari bahan pun berarti sama aja semuanya ya? Sama aja semuanya. Nggak ada perbedaan sama sekali ya? Nggak ada perbedaan. Oke. Terus dari konsumennya nih ya, menurut Liza ada perbedaan nggak setelah sebelumnya sama sekarang, atau mungkin lebih banyak atau gimana gitu? Kalau konsumen sih ya udah pasti, karena kan kebetulan aku ini di Misha yang lumayan banyak orang-orang yang agamis, yang pondok kayak gitu. Jadi sebelumnya kan masih banyak orang yang ngeraguin ya, kayak misalkan ini belum halal ya Misha-nya ya. Iya kan masih dalam proses halal. Sekarang mah karena udah ada isu halal segala macam, alhamdulillahnya udah halal. Jadi lumayan banyak omset, lumayan membludak juga karena udah tahu halal gitu. Apalagi kan di sini mayoritas muslim ya. Berarti sebelumnya ada yang pernah nanyain gitu, ini udah halal belum? Ya udah pasti. Oke. Ya, sekalipun saya ngasihin nih, tetap aja ada yang nanya, ini udah halal belum? Padahal dia lagi beli gitu loh. Cuman kayaknya penasaran sih. Iya mungkin. Untuk di Misha Pase sendiri Pase ya? Ya. Untuk pengadaan bahan baku untuk si produk-produknya sendiri itu gimana ya, Za? Dari pusat atau gimana ya? Pengadaan bahan baku ini kalau kita kan franchise ya, jadi dari ekspor impor
itu ada pusatnya itu ada di satu kota lah di dekat masih Jawa Barat. Terus dari kota kita, dari owner kita di toko kita ini belanja, sistemnya tuh belanja ke pusatnya. Pusatnya di gudang adalah di daerah Jawa Barat juga masih. Jadi mereka datang setiap, ya misalkan tergantung ketersediaan bahan sih, bisa sebulan sekali, bisa berapa minggu sekali. Kalau misalkan bahannya udah habis banget, langsung belanja. Berarti kalau dari Misha sendiri emang udah ada merek-merek tertentu ya untuk bahan-bahannya? Kalau untuk Misha ini kan PT ya, jadi semuanya itu diproduksi oleh satu pabrik, itu PT Ziseng Pacific Trading, dari Chinanya langsung. Terus mau nanya lagi dong, kan Liza udah kurang lebih 1 tahun ya bekerja ya. Nah, setelah ada isu ini nih, sertifikasi halal Misha, ada nggak perubahan yang Liza rasakan sangat spesifik gitu sebelum isu ini muncul sama setelah isu ini muncul, sebagai di pengalaman Liza pribadi? Kalau pengalaman sendiri sih spesifik banget sih nggak ada ya, tapi kalau untuk perbedaan dari sebelumnya, sebelum ada isu yang masalah udah halal sertifikat sama belum, itu tuh cuman yang ini aja sih, yang biasanya yang apa ya, yang agamis, orang-orang yang agamis gitu, yang Islami, dia tuh lebih banyak datang ke Misha. Mungkin kan sebelumnya masih meragukan ya, ada datang beberapa tapi nggak sebanyak dulu gitu. Yang biasanya kan orang-orang yang biasa lah, yang orang-orang tinggal di sekitar sini, orang-orang yang tahu, anak-anak lah yang Misha. Kalau orang-orang agamis kan dulu kan mungkin masih rada meragukan ya Misha ini kayak gimana. Cuman semenjak udah halal ya aku ngeliat sih peningkatannya, kayak yang udah banyak gitu ngadain acara-acara di Misha, ngumpul segala macam sama keluarganya. Jadi kayak perubahannya sih gitu aja. Kalau signifikan banget sih enggak sih, masih sama lah. Cuman kalau untuk rame lumayan padat sih ya sekarang daripada yang dulu. Oke Liza, sekali lagi makasih ya sudah meluangkan waktunya untuk kami interview. Kami doakan semoga Liza nanti kerjanya semakin lancar dan gerai Misha-nya semakin ramai ya. Amin, makasih kembali ya Teh. Alright, since we have gained a lot of information from the workers, now let's hear also from the customers. Halo Kak, mohon maaf mengganggu waktunya. Boleh minta waktunya sebentar Kak? Boleh. Di sini sebelumnya perkenalkan ya, saya Rehani dan juga ini teman saya Hana Nurhaliza. Oke, kami ini mahasiswa dari Universitas Siliwangi. Nah kebetulan kali ini kami itu ada tugas ya Kak untuk menginterview konsumen dari Misha tersendiri. Ini merupakan tugas dari English Journalists and Writers. Apakah Kakak berkenan? Boleh. Oke, boleh. Boleh duduk Kak? Ya. Ikut duduk ya Kak. Oke. Sebelumnya terima kasih ya Kak sudah berkenan untuk diwawancara. Seperti yang tadi saya sampaikan bersama teman saya, bahwa di sini itu kami akan mewawancari Kakak nih terkait dengan produk Misha tersendiri ya. Oke. Apakah Kakak sering sering berkunjung ke sini Kak? Lumayan sih, sering. Biasanya sama siapa nih Kak kalau berkunjung ke sini? Kadang sama teman, kadang sendiri juga. Oke, berarti Kakak termasuk orang yang sering pelanggan setia mungkin ya untuk mendatangi Misha ini. Oke. Baik Kak, mungkin dimulai saja ya Kak. Apakah Kakak pernah mendengar tidak Kak isu terkait dengan kehalalan dari Misha ini tersendiri? Iya, pernah. Soalnya kan sempat ramai juga ya di Instagram gitu-gitu. Udah sering baca masalah itu. Oke, berarti pada saat ada kabar tersebut terkait dengan kehalalan Misha tersebut, Kakak pernah mendengarnya gitu dari Instagram, dari internet dan lainnya. Bagaimana nih tanggapan Kakak terhadap isu tersebut, mengingat bahwa Kakak ini merupakan pelanggan setia nih dari Misha tersendiri? Sebenarnya sih agak khawatir ya, soalnya belum ada sertifikasi halal, tapi dari pihak Misha-nya udah klarifikasi ya kalau bahan-bahan yang digunakan mereka kan gak mengandung hal-hal seperti itu. Jadi ya karena emang suka, jadi ya tetap aja gitu.
Oke, karena mungkin apa namanya udah jatuh cinta mungkin ya sama produk Mise ini tersendiri. Jadi kakak terus saja. Nah seperti itu. Apakah kakak pernah tidak mencari tahu lebih dalam gitu terkait dengan isu kehalalan Mise ini gitu? Terutama kan tadi kakak pernah melihatnya di Instagram dan yang lainnya. Apakah kakak pernah mendalami informasi tersebut? Sejujurnya enggak sih, cuma sekedar baca dari informasi yang ada, udah nggak cari tahu lebih dalam lagi. Oke, berarti apa hanya tahu saja begitu ya kak? Oke, barangkali ada kan? Apakah teman-teman kakak pernah ngasih tahu atau jangan beli Mishe karena belum halal gitu? Enggak sih, kalau teman-teman aku kayak malah seringnya ngajak gitu, yuk gak apa-apa soalnya karena kan tadi ya diklarifikasi sama pihak misenya kalau bahan-bahannya nggak ada yang mengandung hal-hal yang gitu ya, jadi tetap aja gitu teman-teman juga ngajakin. Nah, terus sekarang kan kakak mungkin sudah tahu ya sertifikasi halal Mishe itu sudah keluar. Lalu apa tanggapannya ketika sertifikasi itu sudah keluar? Ya jadi lega ya sekarang soalnya udah jelas gitu kehalalannya. Jadi ngerasa lebih plong gitu ya, lebih aman gitu kayak gitu. Kalau terkait rasa si es krim ini, ketika mencoba setelah ada sertifikasi halal dengan sebelum adanya sertifikasi halal, apakah ada perbedaan dalam rasa si es krim ini? Enggak sih, sejauh ini kayaknya sama aja untuk rasa. Tadi kan kakak bilang gitu ya katanya teman-teman kakak juga malahan sering itu. Nah apakah misalnya kakak pernah tidak apa ya misalnya ada perbedaan opini gitu mengenai kan tadi biasanya itu ada yang apa namanya tadi ada yang mengajak. Nah apa ada tidak misalnya ada teman kakak yang misalnya stop kayak gitu untuk mengonsumsi karena ada apa namanya tuh karena belum ada sertifikasi halal seperti itu atau malah menyuruh kakak jangan dulu deh misalnya atau bagaimana kayak gitu. Kadang ada ya 1 atau 2 orang yang bilang itu teh belum ada sertifikasinya, tapi dia teh setengah khawatir tapi dia juga mau gitu, jadi ujung-ujungnya ya tetap aja ikut gitu. Karena mungkin kebanyakannya pada mau jadinya pada ikut gitu ya. Oke, nah berarti kesimpulannya itu kakak berarti dari awal dari sebelum ada sertifikasi halal sampai dengan adanya sertifikasi halal tidak menghalangi kakak untuk mengonsumsi Mise tersendiri ya kak. Oke begitu. Nah terkait misalnya pernah tidak kak merekomendasikan atau membawa misalnya apa ya produk Mise ini tersendiri ke keluarga kakak misalnya, apakah ada tanggapan lain, apakah kakak keluarga kakak atau kerabat kakak pernah mendengar itu lalu misalnya jadinya apa ya tanggapannya gitu terhadap ini Mise tersendiri, produk Mise tersendiri. Misalnya kakak bawa produknya misalnya buat oleh-oleh nih, misalkan kalau kakak di sini ngekos atau apa kak? Ngekos ya. Ngekos berarti kadang pulang kampung juga mungkin ya kak ya. Nah pernah tidak kak membawa membawa produk Mise ini gitu untuk keluarga atau yang lainnya? Pernah sih, kebetulan dekat rumah juga kan ada Mise ya, jadi kadang suka beli gitu bawa ke rumah buat orang tua. Terus karena emang orang tua saya gak tahu ya masalah terus masalah halal atau belumnya juga dia gak tahu beritanya sama sekali gitu. Jadi ya pas dibilangin juga bilangnya kalau emang bahan-bahannya aman ya udah gak apa-apa gitu. Berarti kakak juga mengkritisi tersendiri gitu ya mengenai informasi yang ada walaupun misalnya sertifikasi halalnya belum turun karena masih ada proses mungkin ya kak dari atasnya. Jadi kakak mencari tahu juga dari pihak Misenya bahwa sudah menjelaskan terkait dengan bahan-bahan yang digunakan itu tidak mengandung unsur bahan yang berunsur haram seperti itu bagi umat muslim. Oke, iya mungkin kakak segitu ya kak yang dapat kami tanyakan seperti itu. Terima kasih ya kak atas waktunya. Ya terima kasih. Kalau mengganggu waktunya. Gak apa-apa. Makasih ya kak sekali lagi. Enjoy. Permisi kak, boleh minta waktunya sebentar gak? Boleh. Ya, oke. Kita boleh ikut duduk? Boleh duduk
Oke. Perkenalkan, kami berdua, saya Ajeng dan itu saya Fauzia Zahra. Ya, kita mendapat tugas dari mata kuliah English for Journalists and Writers. Jadi untuk mewawancarai narasumber dari isu yang akan kita angkat gitu. Ya, kalau boleh tahu nama kakak sendiri siapa kak? Saya Hana. Oke, satu lagi, Gaby. Kak Gaby, terima kasih ya atas waktunya. Sebelumnya kita bakal nanya beberapa pertanyaan. Kak Gaby, Kak Hana. Maaf ya diganggu waktunya sebentar. Ini terkait Miss World. Sebelumnya kakak ini pelanggan lama atau pelanggan baru? Gimana ya, soalnya disebut pelanggan baru enggak, pelanggan lama juga enggak gitu. Soalnya pas awal-awal ada Misha di sini juga udah jadi pembeli gitu. Tapi ketika terdengar ada berita tentang kehalalannya itu, saya sempat untuk stop dulu. Nah, setelah ada sertifikasinya, terus saya jadi pelanggannya lagi gitu. Oh iya, jadi sebelumnya berarti kakak pelanggan baru ya kalau di sini karena itu sertifikat halalnya ya kak. Kalau kakak Hana sendiri bagaimana? Pelanggan baru atau pelanggan lama kak? Sama sih, karena kita kesini barengan terus. Iya sih kebetulan. Berarti Kak Hana sama Kak Gaby ini lebih mementingkan sertifikasi halalnya dulu ya daripada kita kan terombang-ambing gitu. Ini misalnya itu halal atau belum ya kak? Iya kurang lebih seperti itu. Ya betul sih, enak, tapi kalau nggak halal ya Agak gimana ya? ragu-ragu gitu ya. Iya, begitu. Menurut kakak itu kakak tahu gak sertifikasi halal tuh yang kakak tahu tuh harus bagaimana kak? Kalau sepengetahuan saya dikit banget sih tentang sertifikasi halal tuh ya didapat dari sempat baca web dan dari video-video gitu kan. Nah, untuk mendapatkan sertifikasi halal bagi perusahaan makanan itu dilihat dari bahan-bahannya, terus sama namanya yang saya tahu tuh nama si produk-produknya. Ya, kalau menurut saya sertifikasi halal tuh kayak lebih ke perizinan nggak sih ya? Lebih ke perizinan suatu ya. Kalau di sini kan makanan ya, jadi ya betul tadi ingredientsnya harus dipertimbangin juga, terus juga nama juga betul. Dan setahu saya kan ini produknya kan Chinese punya kan. Ya jadi itu sih yang ya bikin mungkin para customer tuh kayak ya banyak pertimbangan gitu kan ya gitu. Jadi menurut kakak itu ada apa sih? Ada apa ya namanya? Apa yang kakak khawatirkan gitu dari ini sebelumnya tidak halal itu dari segi apanya kak? Dari segi bahannya atau gimana kak? Kalau saya sendiri iya dari segi bahan dan sepengetahuan saya juga kan kalau Misha ini kan dari Cina. Nah yang saya tahu tentang perusahaan ini tuh jadi si bahan-bahannya tuh emang harus diimpor dari pusatnya gitu kan. Kan pusatnya tuh Cina ya, jadi agak ketakutan juga sih, takut ya meski terlihatnya ini susu gitu. Dan secara sekilas emang halal kan bagi orang muslim itu, tapi kan kita tidak tahu gitu kan. Jadi saya menunggu dulu sertifikasi halal untuk keluar gitu. Oke, berarti iya ya dari kehalalannya dari bahannya karena ini juga produk China kan ya. Kan setelah udah tahu nih udah halal gitu ya, gimana sih perasaannya? Apakah lega dan bakal repeat order ya, beli terus jadi langganan nggak di sini gitu? Dari Kak Hana dulu. Kalau setelah gimana ya, di awal tuh emang udah jatuh cinta sih, soalnya kan ya nggak bisa bohong ya, diterima lah di lidah gitu, enak gitu kan. Terus ketika tadi belum
belum sertifikasi tuh kayak belum betul ya, belum yakin gitu, jadi sempat vakum dulu. Terus pas ada berita dari MUI ya, khususnya dari pas MUI rilis itu baru udah langsung percaya gitu, langsung beli lagi gitu. Dan ini udah ke berapa ya, mungkin kedua ya, setelah informasi itu ada, ini udah kedua kalinya kita order lagi, beli lagi. Kalau Kak Gaby sendiri perasaannya gimana? Pas udah tahu halal gitu. Seneng banget jujur. Soalnya kan saya emang suka ya untuk makan es krim gitu kan. Nah, di antara gerai-gerai es krim yang saya beli gitu kan, Misha itu emang yang paling variatif gitu. Kalau yang lain kan biasanya topping-toppingnya itu cuma 1 atau 2 yang berbedanya, dan kadang kalau beragam juga si topping-toppingnya itu kurang gitu kan. Jadi di sini tuh emang seneng banget pas tahu ada udah sertifikasi halalnya keluar tuh, seneng banget. Dan iya, mau jadi pelangganan gitu. Oke, itu kan tadi persepsi dari diri sendiri ya, dari Kak Hana sendiri dan Kak Gaby sendiri. Ada nggak sih teman atau kerabat bahkan keluarga yang yang sama gitu persepsinya dengan Kak Hana dan Kak Gaby mengenai sertifikasi halal ini? Kalau Kak Hana sendiri? Kalau saya sih ya kebetulan ya, kalau temen Gaby sendiri punya persepsi yang sama. Terus kalau keluarga sih sama, karena waktu itu sempat waktu awal-awal beli Misha belum tahu sertifikasinya itu seperti apa, hal atau belumnya gitu, pernah dibawa ya take away gitu ya, dibawa ke rumah. Terus ibu juga mencoba aja, khususnya ibu, beliau nyobain terus approve gitu, enak katanya gitu. Terus ketika ada informasi kalau Misha tuh belum halal atau bla 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 gitu, terus saya bilang lagi ke ibu gitu, ngasih tahu lagi kalau itu ternyata yang dibilang enak tuh belum tentu halal gitu. Terus dibilang juga katanya ya udah jangan dulu beli aja katanya gitu, tahan dulu aja, nanti tunggu sertifikasi halalnya tuh udah pasti gitu. Jadi ya sempat vakum dulu waktu itu, nggak beli Misha. Oke, berarti teman ada, keluarga juga ada ya. Kalau Kak Gaby sendiri? Kalau aku pribadi untuk teman ya sama gitu, sama teman SMA, soalnya di pesantren dulunya. Nah, kalau keluarga sendiri itu meski ketika ada informasi tentang sertifikasi halalnya belum ada gitu, saya juga masih tahu gitu. Tapi keluarganya ya udah gitu, punya prinsip masing-masing gitu. Jadi ya udah gitu, paling di keluarga tuh ya aku doang. Oke, baik, terima kasih. Alhamdulillah semua pertanyaan sudah ditanyakan dan terima kasih sudah terjawab juga. Mohon maaf sekali mengganggu waktu bersantainya. Terima kasih atas kesempatannya dan kesediaannya. Kami sudahi wawancaranya. Terima kasih. Alright everyone, finally we have done the interview and we have gained so much information, insights and knowledge regarding Misha Halal certification. And everyone now you can buy any ice cream from Misha without worrying about its halal certification. So that's all from our group. Thank you very much for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.